dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama saudara yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita sebagai lingkungan berkumpul bersama untuk pertama-tama mensyukuri rahmat Tuhan atas semua yang terjadi, semua yang boleh kita terima. Terlebih kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus berkenan menjadi manusia, menjelma, dan boleh kita kenali. Dalam perayaan nanti juga akan ada serah terima, ya. Namanya sekarang bukan serah terima, timbang terima, ya. Kalau serah terima itu saya menyerahkan, dia menerima. Beres, opera beres, diserahkan. Nah, nek timbang terima itu ditimbang-timbang sih, nek wis beres lagi diserahkan. Itu istilah kerusuhan di Paskah. Mari kita siapkan hati kita, mengakui segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak merayakan perayaan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita satukan wujud permohonan syukur pribadi kita dalam doa kolekta ini. Allah Bapa kami, datanglah sudah yang dinanti-nantikan para nabi, dan tampaklah sudah cinta kasih-Mu dalam rupa manusia. Kami mohon semoga kami selalu dapat memperhatikan dan meresapkan sabda-Mu dalam hati, sehingga karenanya kami dapat menikmati sukacita yang besar. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu
tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea,
ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang belum ketemu ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Dan bagi siapa juga ruangan. Tema Natal tahun ini seperti yang ada di belakang saya. Apa tolong dibacakan apa di speaker? Maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Tema ini sebenarnya mengisahkan perjalanan orang Majus. Nah, saya kalau pergi itu hampir tidak pernah lewat jalan ketika saya berangkat. Kalau ke Sang Timur ya berangkatnya itu jalan Majapahit, pulangnya nanti lewat perumahan-perumahan itu. Nah itu benar dicegat. Percaya enggak? Kalau saya setiap kali pergi, saya selalu lewat jalan lain. Nah, percaya? Gampang percaya. Betul, saya selalu lewat jalan lain. Berangkatnya lewat sisi kiri, pulangnya lewat sisi kanan. Lewat kiri terus tetap tabrakan ya. Nah, kisahnya orang Majus itu diangkat supaya kita pada peristiwa Natal ini mempunyai kualitas kemajusan. Orang Majus lalu kualitas kemajusan. Kualitas yang dimiliki oleh orang-orang Majus itu apa? Yang pertama, selalu belajar, menggunakan kemampuannya untuk mengenali tanda-tanda kehidupan, tetapi nampak dalam perbuatan. Jadi kalau kita itu mencintai, perbuatan baik apa sebagai bentuk kasih kita kepada sesama, itu yang menjadi pedoman, mencintai atau mengasihi.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tahun baru kemarin banjir ya. Ya, silakan dari untuk tugas terakhir saya sebagai Panglima dan pelayan panjenengan akan saya serahkan. Nah, sudah diterima tadi, nanti semoga diterima dengan pamong yang baru. Semoga dengan terpilihnya pamong yang baru akan membawa keguyuban dan kerukunan seluruh umat dan pelayanan yang lebih baik kepada panjenengan sekalian. Yaitu acara timbang terima ini saya resmi saya serahkan kepada pamong yang baru Pak Arianto. memberi kesempatan ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Saya dengan senang hati menerima estafet tugas pelayanan ini. Mudah-mudahan pada kepengurusan berikutnya saya bisa melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang sudah diemban oleh Pak Nugroho beserta segenap pengurus selama ini. Selanjutnya mohon berkat dari Romo. Mari kita berdoa dan kita Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih sebagian dari umat-Mu untuk menjadi ketua dan pengurus di lingkungan. Panggilan untuk melayani ini sudah Kau tetapkan dan Kau beri teladan, yaitu Putramu sendiri Yesus Kristus yang menyapa dan memanggil. Semoga para pengurus lingkungan yang baru berani membuka hati untuk menyapa umatnya, dan dengan demikian orang-orang yang tersapa boleh merasakan kasih. Dan berkat-Mu ya Bapa menyertai para pengurus dan umat di lingkungan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Terlebih Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memilih dan menetapkan saudara-saudara kami menjadi pengurus di lingkungan ini. Ya Bapa, berkatilah mereka semua agar dengan kemampuan dan berkat yang Kau berikan, mereka semua dapat menjadi pelayan-pelayan yang baik untuk umat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Allah, pandanglah dengan kasih para pemimpin gereja, Sri Paus, para uskup, dan para imam. Engkau telah memanggil mereka menjadi pemimpin dan saudara kami. Tuntunlah mereka dengan kudus-Mu agar dapat melaksanakan tugas penggembalaan dan pelayanan dengan bijaksana dan rendah hati, serta selalu menjadi panutan bagi seluruh umat kebalaannya. Marilah kita mohon. Bagi umat lingkungan Santa Agustinus, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas nama persaudaraan iman yang senantiasa mewarnai kebersamaan kami di lingkungan Santa Agustinus. Bantulah kami agar senantiasa memelihara ramah persaudaraan itu, agar kehadiran dan kebersamaan kami
sungguh menjadi tanda nyata kasih-Mu yang agung dan mulia. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi yang menderita sakit. Ya Bapa, berkatilah dan dampingi semua orang yang menderita sakit di mana saja mereka ditampung dan dirawat. Semoga oleh kerahiman-Mu, berilah mereka kekuatan iman, ketabahan, dan kesabaran, serta pengharapan yang penuh untuk sembuh dari sakit penyakit yang dideritanya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, semoga seluruh umat manusia di muka bumi ini selalu hidup dari kerukunan, kedamaian, dan persaudaraan yang sejati, khususnya di bumi persada di Indonesia ini. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak dan remaja. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah anak-anak dan kaum remaja agar mereka selalu tumbuh dan berkembang dalam iman Kristiani yang sejati, selalu sehat dan sukses dalam cita-cita demi menyambut masa depan yang sejahtera dan bahagia. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para suster komunitas Saktimur. Ya Allah, Engkau telah memanggil dan memilih mereka untuk mengabdi-Mu dengan melayani sesama dimanapun mereka berada. Berilah mereka kekuatan-Mu sehingga dimanapun mereka berada dan berkarya senantiasa menghadirkan Kita-Mu, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan mereka dapat merasakan perjumpaan-Mu denganmu sendiri. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, padalah kami semua yang kini berkumpul di hadapan hadirat-Mu. Bantulah kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga kami selalu menjadi umat yang berkenan kepadamu, dan Engkau sendirilah yang menjadi penjamin hidup kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa doa-doa yang kami aturkan kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan mengabulkan, sebab kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Gloria
usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, berkat sabdamu kami mengenal putramu yang penuh cinta kasih, tinggal dalam roti dan anggur. Terimalah kiranya persembahan kami ini, dan semoga karenanya kami dapat saling menaruh cinta kasih dan membantu, sebab Engkau hadir di situ. Demi Kristus pengantara